Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Handajani dengan NIM A4012335. Saya akan menjelaskan tentang regresi linear atau tunggal. Pengertian dari regresi linear atau tunggal yaitu analisis regresi tunggal atau regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen bebas dengan satu variabel dependen terikat. Tujuannya yang pertama, mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 3. Memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. 4. Menentukan arah hubungan positif atau negatif antara variabel bebas dan terikat. Nah, dasar pengambilan keputusan regresi tunggal. Yang pertama, berdasarkan signifikansi p-value. Jika nilai p kurang dari alfa, tolak H0 dan terima H1, yaitu variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai p lebih besar dari alfa, terima H0 dan tolak H1, yaitu variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, berdasarkan T-hitung dan T-tabel. Jika T-hitung lebih besar dari T-tabel, tolak H0 dan terima H1. Ini berarti ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara X dan Y. Jika T-hitung kurang dari T-tabel, terima H0 dan tolak H1. Ini berarti tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara X dan Y. Nah, untuk melihat T-tabelnya menggunakan rumus yaitu alfa dibagi 2. Alfa itu berjumlah 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dan N dikurang K1. Nah, di sini saya mempunyai soal yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara jumlah jam belajar per minggu terhadap nilai ujian matematika siswa SMA. Data dikumpulkan dari 30 siswa kelas 10. Peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk menguji hubungan tersebut dengan bantuan SPSS. Saya mempunyai data yang sudah saya isi di Excel yaitu jam belajar sebagai X dan nilai ujian sebagai Y. Nah, nilainya kita copy semua. Kita masuk di SPSS di data view. Kita mempunyai data. Nah, setelah kita copy, kita paste. Nah, di sini angkanya masih dalam bentuk desimal. Kita akan ubah ke variabel view, di mana name-nya ini kita ubah X, enter. Yang kedua kita ubah Y. Untuk desimal kita kasih 0. Labelnya tadi di data itu jam belajar adalah X, jam belajar, enter. Yang kedua ini Y adalah nilai ujian. Nilai ujian. Untuk measure kita ubah scale. Nah, kita masuk ke data view. Nah, yang tadi angkanya yang desimal akan berubah jadi seperti ini. Kita langsung masuk ke analyze, regression, terus linear. Di mana jam belajar X kita kasih masuk di independen, Y kita kasih masuk di dependen. Kita klik OK. Nah, ini muncul hasilnya. Kita akan
fokus di model summary sama di coefficient. Nah, di model summary ini kita akan lihat di nilai R-square-nya. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasinya atau R-square-nya sebesar 0,963, yang berarti variabel bebas X berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu Y. Nah, selain itu kita akan fokus di tabel koefisiennya. Kita akan lihat di signifikansinya adalah 0,00. Kita lihat ketentuannya. Nah, kita akan melihat ketentuannya. Nah, di mana di tabel koefisien ini kita melihat nilai signifikansinya yaitu 0,05, di mana berdasarkan signifikansi p-value-nya jika nilai p kurang dari alfa, tolak H0 dan terima H1, yaitu variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, dia punya nilai signifikansi ini 0,00, di mana nilai P-nya itu yaitu 0,00 kurang dari 0,05, berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kita lihat di bagian T, di mana T-nya ini 14,358. Nah, untuk mencari T hitungnya, kita lihat di rumus, yaitu di mana alfa ini untuk mencari DF-nya yaitu 0,025. Nah, N ini berarti jumlah sampel dan K jumlah variabel bebas. Nah, tadi jumlah sampelnya ada 10, berarti 10 dikurang variabel bebasnya 1 dan dikurang 1 berarti ada 8. Atau kita bisa lihat di tabel ANOVA DF baris kedua ini. Angka nilai residual yaitu angka 8. Nah, kita akan melihat di distribusi T-tabel apakah nilai T hitung lebih besar atau lebih kecil dari nilai T-tabel. Nah, untuk melihat apakah nilai T hitung lebih besar atau lebih kecil dari nilai T-tabel. Nah, kita sudah dapat nilai DF atau residualnya adalah 8 dan alfanya 0,025. Nah, kita akan melihat di distribusi T-tabel. Di DF kita lihat pada baris ke-8 dan di alfanya kita melihat pada 0,025 dan kita dapat nilainya yaitu 2,30600. Berdasarkan hasil output pada tabel koefisien pada bagian T, dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih besar dari T-tabel, di mana T hitung sebesar 14,358 dan T-tabel sebesar 2,30600. Dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Ini berarti cukup membuktikan bahwa ada pengaruh antara jam belajar dan nilai ujian siswa SMA kelas 10. Nah, itu tadi uji regresi linear atau tunggal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.